Di sini kami akan menjelaskan tentang identifikasikan jenis-jenis fixed asset. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok sekolah. Yang pertama, Bazil Parmesari dengan 1908-20-30-01. Yang kedua, saya sendiri yaitu David Pradana dengan 1908-20-32. Yang ketiga, Pak Rizky dengan 1908-20-35. Yang keempat, yaitu Ahli Mubarak dengan 1908-20-33. Terus untuk mempersingkat waktu, mari kita dengar penjelasan berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga dalam uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek dan menggunakan sistem diskonto. SBI merupakan instrumen operasi pasar terbuka atau OPT yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar atau suku bunga yang selanjutnya akan berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu nilai PDB. SBI diterbitkan melalui mekanisme lelang atau non-lelang. Data yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan dalam miliar rupiah pada periode 2009 triwulan ketiga 2016 dengan data yang diambil yaitu triwulan yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia atau SEKI yang dapat diakses melalui web resmi Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1416 PBI 2012 tentang fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank umum, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. SBI diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu piranti dalam operasi pasar terbuka atau OPT. Sebagai instrumen moneter, SBI memiliki jalur transmisi tersendiri terhadap sektor real di mana instrumen ini akan mempengaruhi besarnya penyaluran kredit kepada sektor real. Selanjutnya yaitu perkembangan Sertifikat Bank Indonesia atau BSI didapat dari bulan Januari tahun 2011 hingga bulan Agustus tahun 2019 menunjukkan pergerakan volume transaksi SBIS yang bergerak secara fluktuatif dengan titik terendah terjadi pada bulan Juni tahun 2014 yaitu sebesar 11.554 miliar dan titik tertinggi terjadi pada bulan Maret 2011 mencapai 139.756 miliar. Jumlah SBI berfluktuasi mengalami peningkatan dan penurunan drastis sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Keuntungan kepemilikan SBI. Keuntungan yang diperoleh dari pemilihan SBI ini diberikan dalam bentuk bunga atau diskonto. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI menggunakan mekanisme suku bunga SBI atau BI rate. BI akan mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan, yang kemudian dijadikan acuan para pelaku pasar untuk mengikuti lelang. Pembayaran diskonto atau bunga yang menjadi keuntungan dari pembelian SBI dilakukan di muka setelah pembelian SBI terjadi. Saat tanggal waktu yang telah ditentukan tiba, BI hanya akan mengembalikan uang pokok saja. Pendapatan diskonto yang diperoleh seseorang menurut peraturan perpajakan termasuk ke dalam pajak penghasilan pribadi. Dengan demikian, diskonto yang diterimakan akan dikenakan pajak sebesar 15% dari total diskonto yang didapatkan pada penghitungan final. Selanjutnya yaitu karakteristik SBI. Yang pertama yaitu berjangka waktu sekurang-kurangnya 1 bulan ataupun 12 bulan. Yang kedua, diterbitkan tanpa warkat, artinya SBI diterbitkan tanpa adanya fisik SBI itu tersendiri. Yang ketiga, dapat dipindahkan tangan atau negotiable. Saya akan menjelaskan surat utang negara atau yang disebut SUN. SUN adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. SUN digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan anggaran pemerintah seperti untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut APBN. Dari sisi pemerintah, SUN bermanfaat untuk mencari dana untuk pembiayaan APBN.
Sementara itu, dari sisi pembeli atau investor, SUN adalah suatu produk keuangan yang menawarkan keuntungan dengan adanya pembayaran bunga atau kupon dan potensi peningkatan harga. Jenis-jenis surat utang negara. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, SUN terdiri dari surat kendaraan negara atau disebut SPN dan obligasi negara atau disebut termasuk obligasi negara retail atau ORI. Jenis-jenis SUN terbagi menjadi 4 bagian, yaitu surat perbendaharaan negara atau disebut SPN. Surat perbendaharaan negara SPN adalah SUN yang berjangka waktu maksimal 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. 2. Obligasi negara. Obligasi negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon atau pembayaran bunga secara diskonto. 3. Obligasi retail Indonesia atau ORI. Obligasi negara yang diperdagangkan secara retail. Tujuan diterbitkannya ORI adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat atau investor individual untuk secara langsung memiliki dan perdagangan secara aktif dalam perdagangan obligasi negara. 4. Saving Bond Retail atau disebut SBR. SBR merupakan turunan dari ORIL yang memiliki sifat mirip dengan tabungan atau saving atau deposito bank untuk masyarakat retail, sehingga dinamakan seperti produk perbankan itu. Biasanya tenor dari SBR tidak terlalu panjang, seperti SBR 003 memiliki tenor 2 tahun saja. Sekian. Materi selanjutnya yaitu tentang obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan. Kemudian pengertian obligasi pemerintah yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap seri FR fixed rate, obligasi dengan kupon variabel seri VR variable rate, dan obligasi dengan prinsip syariah atau sukuk negara. Kemudian yang kedua, obligasi korporasi atau perusahaan, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada obligasi korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat. Kemudian tambahan obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada 2 jenis, yaitu ORI atau sukuk retail. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.